Halo, perkenalkan saya Rani Sabrina Ginting dari Pendidikan Bisnis 2019 kelas A. Di sini saya mendapat tugas tentang mencari strategi pemasaran, yaitu studi kasus. Saya mencari studi kasus tentang perusahaan air mineral Aqua. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke latar belakang. Tujuan utama yang diharapkan oleh suatu perusahaan dalam kegiatan usahanya adalah mencapai laba atau nilai yang optimal dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kelangsungan hidup perusahaan. Dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, pihak-pihak yang terlibat paling dominan adalah pihak manajemen dan para pemegang saham. Guna mencapai tujuan perusahaan tersebut, pihak manajemen memiliki tujuan untuk mempertahankan keberhasilan yang akan dicapai dengan melihat kelemahan dan kekuatan yang terdapat dalam perusahaan, serta menjalankan kebijaksanaan perusahaan dengan baik dan tepat. Sekarang kita masuk ke visi dari perusahaan Aqua. Adapun visi dari perusahaan Aqua telah menjadi bagian dari keluarga sehat Indonesia lebih selama dari 30 tahun. Sebagai pelopor air minum dan dalam kemasan sejak didirikan dari tahun 1973, kini Aqua menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup sehat masyarakat Indonesia. Dulu dan kini, Aqua tetap dan selalu menjadi yang terbesar dan terdepan di Indonesia. Volume penjualan Aqua merupakan volume penjualan terbesar di dunia untuk kategori air mineral. Lalu kita masuk ke misinya. Adapun misi dari perusahaan Aqua yaitu Aqua selalu ingin melakukan program untuk menyehatkan konsumen Indonesia, diantaranya program aksi yaitu Aqua Sehat Indonesia dan AWI Aqua untuk Anak Indonesia. Itulah sekilas dari visi dan misi perusahaan Aqua. Sekarang kita masuk ke profil perusahaan Aqua. PT Aqua Golden Musi Visi didirikan pada tahun 1973 oleh Bapak Tirto Utomo sebagai produsen pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia. Pabrik pertama didirikan di Bekasi. Setelah beroperasi selama 30 tahun, kini Aqua memiliki 14 pabrik di seluruh Indonesia pada tahun 1998. Aqua atau yang berada di bawah naungan PT Tirta Investama melakukan langkah strategis untuk bergabung dengan grup Danone yang merupakan salah satu kelompok perusahaan air minum dalam kemasan terbesar di dunia dan ahli dalam nutrisi. Lebih lagi, kini grup Danone yang merupakan salah satu produsen terbesar dan terbaik di dunia untuk minuman menjadi bagian dari Aqua. Keunggulan Danone dalam produk makanan dan minuman bernutrisi menjadikan Aqua semakin baik dan kokoh. Sistem proses dan kualitas Aqua memenuhi standar yang dibuat oleh Good Manufacturing Practice dan Good Sanitation Hygiene Practice sekaligus kualitas produk akhir sesuai dengan SNI atau Codex for Bottled Water Aqua. Sekarang kita masuk ke penjabaran kasus. Strategi apa yang diterapkan dalam menghadapi kelemahan dan kelebihan perusahaan PT Aqua Golden Mississippi? Bagaimana gambaran eksternal dan internal perusahaan dalam tata kelola strategi yang diterapkan? Sejauh mana perusahaan menerapkan alternatif strategi sebagai kekuatan perusahaan tersebut? Sumber daya apa saja yang berperan dalam pengelolaan PT Aqua Golden Mississippi? Apakah upah tenaga kerja sesuai dengan beban tenaga kerja? Mengetahui gambaran eksternal dan internal perusahaan dalam tata kelola strategi yang diterapkan. Mengetahui sejauh mana perusahaan menerapkan alternatif strategi sebagai kekuatan perusahaan tersebut. Bagaimana keterlibatan PT Aqua Golden Mississippi untuk kelestarian lingkungan. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Strategi perusahaan menghadapi kelemahan dan kelebihan perusahaan. Yang pertama itu strategi menarik konsumen. Berbagai cara dilakukan oleh PT Aqua Golden Mississippi untuk menarik konsumen sebanyak mungkin. Salah satunya dengan cara memberi slogan yang bagus dari semua produk, membuat iklan yang menarik, promosi di setiap pelosok tanah air, dan lain-lain.
Semua ini dilakukan agar semua orang tertarik untuk membeli atau mencoba memakai produk dari PT Aqua Golden Mitsubishi yang nantinya diharapkan bisa menjadi pelanggan mereka. Lalu yang kedua, ada strategi mempertahankan pelanggan. Di strategi ini, PT Aqua Golden Mitsubishi berpendapat bahwa pelanggan itu yang paling penting untuk perusahaan. Tetapi pelanggan atau konsumen perusahaan tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Maka dari IT demi kepuasan pelanggan PT Aqua Golden Mitsubishi memberikan pelayanan dan kualitas yang maksimal dengan tujuan agar pelanggan selalu merasa puas dalam menggunakan produk dari PT Aqua Golden Mitsubishi. Lalu yang ketiga itu, strategi promosi untuk menguasai pasar. Untuk dapat menjaring pelanggan yang banyak, PT Aqua Golden Mitsubishi menggunakan cara yang paling utama, yaitu promosi melalui iklan-iklan yang berkualitas dan mudah dimengerti, baik iklan di media elektronik maupun di media cetak serta yang lainnya. Lalu yang keempat itu ada strategi pemasaran dengan marketing mix. Marketing mix merupakan suatu alat marketing yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan marketing dalam pasar target. Dalam hal ini, Maison sebagai produk baru minuman isotonik menunjukkan eksistensinya dengan mengoptimalkan unsur 4P marketing mix, yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi yang kompetitif. Lalu kita masuk ke strategi perusahaan. Dalam era persaingan yang semakin ketat, setiap kali sebuah perusahaan harus mengevaluasi kinerjanya serta melakukan serangkaian perbaikan agar tetap tumbuh dan dapat bersaing. Perbaikan ini akan dilaksanakan secara terus-menerus sehingga kinerja perusahaan makin baik dan dapat terus unggul dalam persaingan atau minimal tetap dapat bertahan. Jika kita mendengar istilah atau kata restrukturisasi, yang ada di pikiran kita seolah-olah membicarakan perusahaan yang sedang menurun. Hal ini disebabkan oleh definisi restrukturisasi itu sendiri, yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, restrukturisasi sering disebut sebagai downsizing atau delayering, melibatkan pengurangan perusahaan di bidang tenaga kerja, unit kerja atau divisi, ataupun pengurangan tingkat jabatan dalam struktur organisasi perusahaan. Lalu yang kedua, strategi restrukturisasi digunakan untuk mencari jalan keluar bagi perusahaan yang tidak berkembang, sakit, atau adanya ancaman bagi organisasi atau industri di ambang pintu perubahan yang signifikan. Pemilik umumnya melakukan perubahan dalam tim unit manajemen, perubahan strategi, ataupun masuknya teknologi baru dalam perusahaan. Selanjutnya sering diikuti oleh akuisisi untuk membangun bagian yang kritis, menjual bagian yang tidak perlu guna mengurangi biaya akuisisi secara relatif. Hasilnya adalah perusahaan yang kuat atau merupakan transformasi industri. Lalu yang ketiga itu ada restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalisasi kinerja perusahaan. Padahal setiap kali perusahaan melakukan perbaikan, entah dalam skala kecil ataupun skala besar, tujuannya terjadi penurunan, baru dilakukan perbaikan, karena bisa terlambat sehingga perbaikan perlu dilakukan secara terus-menerus. Nah, adapun kebijakan dari Grup Aqua terhadap perlindungan sumber daya air sebagai pemimpin pasar dalam industri AMDK merupakan suatu kewajiban bagi Grup Aqua untuk memastikan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang dimanfaatkan secara berkesinambungan. Hal ini merupakan hal yang terpenting dalam pembangunan budaya dan reputasi perusahaan yang hanya dapat terwujud melalui komitmen perusahaan terhadap kondisi di lingkungan sekitarnya. Kebijakan perlindungan sumber daya air Aqua didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama itu menjamin kemurnian dan kualitas sumber air dalam rangka menjamin kualitas dan keamanan produk demi kepuasan pelanggan. Yang kedua, menjaga kelestarian sumber daya airnya. Yang ketiga, berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah operasi. Lalu yang keempat, melindungi dan turut mempromosikan adat dan cagar budaya di sekitar wilayah operasinya.
Sesuai dengan kebijakan yang sudah saya sebutkan tadi, Grup Aqua mengimplementasikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu, berkomitmen untuk mengetahui sistem hidrogeologi dari setiap sumber airnya dalam hubungannya dengan lingkungan dan habitat di sekitarnya. Yang kedua, membangun hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitarnya dan berkontribusi kepada pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan melalui program sosial dan lingkungan. Lalu yang ketiga, mengimplementasikan untuk tidak menggunakan sumber air melampaui kapasitas alami yang tersedia. Menugaskan tugas-tugas utama di atas kepada personil yang ahli di bidangnya. Nah, adapun kesimpulan yang dapat saya berikan melalui setelah memaparkan studi kasus ini, yaitu dari kasus perusahaan air mineral Aqua dapat diartikan bahwa pentingnya manajemen untuk mengelola suatu perusahaan, terlebih perusahaan yang sudah memiliki nama besar seperti Aqua dan lampiran-lampiran sebelumnya. PT Aqua Golden Mississippi ternyata memiliki manajemen strategi yang cukup variatif dan memiliki kekuatan untuk mempertahankan para pelanggan. Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia perusahaan air mineral Aqua cukup baik. Mereka memperhatikan mutu dan kualitas dari pekerja. Untuk sumber daya alam, ternyata pihak perusahaan juga cukup memperhatikannya, baik dari kualitas dari air yang mereka ambil, bukan hanya air saja. Lingkungan tempat pengeksplor air tersebut pun diperhatikan, mulai dari tanah, sampah, lingkungan sekitar pabrik. Selain itu, dalam segi bisnis Grup Aqua selalu menjaga iklim usaha serta persaingan yang sehat dan taat hukum. Sekianlah pemaparan studi kasus dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu kita semua dalam memahami strategi pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan agar usahanya itu bisa berjalan dengan baik dan tetap taat hukum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.